Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Tarunsyah dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Sulawesi Barat. Spesialisasi pengajaran saya adalah kimia dan biokimia pangan. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya yang mencakup 3 hal, yakni delivery, interaction, dan assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni kimia pangan dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran pada mata kuliah kimia pangan. Kimia pangan merupakan mata kuliah dasar lanjutan pada program studi teknologi hasil pertanian yang membahas tentang komponen kimia pada pangan, yaitu air, karbohidrat, protein, lemak dalam bidang pangan. Sifat dan reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik pada pangan selama penyimpanan dan proses produksi dari bahan pangan menjadi produk pangan akan dijelaskan. Komponen kimia yang potensial dikembangkan yang terdapat dalam pangan juga akan dijelaskan dalam mata kuliah ini, misalnya senyawa aditif yang dapat digunakan sebagai bahan antimikroba, bahan pengawet, dan sebagainya. Dan senyawa flavor yang ditambahkan produk pangan olahan untuk meningkatkan cita rasa atau aroma bahan pangan, serta pembahasan terkait komponen bioaktif dalam pangan fungsional dan nutrisional pada bahan pangan. Dengan mengikuti mata kuliah kimia pangan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami beberapa hal. Di antaranya adalah mampu menjelaskan perkembangan ilmu kimia makanan dan prospeknya di masa mendatang, penggolongan komponen kimia makanan dan prinsip dasar dari analisis kimia makanan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan memahami kimia air dalam sistem pangan, serta dapat menganalisis air dalam bahan makanan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menganalisis kimia karbohidrat dalam sistem pangan. Kemudian, kemampuan mahasiswa yang keempat yang diharapkan adalah mampu menjelaskan dan menganalisis kimia protein dalam sistem pangan. Selanjutnya adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis lemak dan minyak dalam sistem pangan. Yang keenam, mampu menjelaskan dan menganalisis vitamin dalam sistem pangan, menjelaskan dan menganalisis mineral dalam bahan pangan. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan flavor bahan pangan secara biologi dan kimia, menjelaskan senyawa aditif makanan dan pengaplikasiannya, serta menjelaskan tentang komponen bioaktif dalam pangan fungsional dan nutrasional. Nah, untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut merupakan topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah kimia pangan. Yang pertama adalah overview mata kuliah pangan dan aspek kimia pangan. Yang kedua, kimia air. Yang ketiga, kimia karbohidrat. Yang keempat, kimia protein. Yang kelima, kimia lemak. Kemudian yang keenam, kimia vitamin. Yang ketujuh, kimia flavor. Yang kedelapan, kimia mineral. Kesembilan, kimia senyawa aditif. Dan yang terakhir adalah komponen bioaktif dalam pangan fungsional dan nutrasional. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah kimia pangan yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang melingkupi 3 topik tadi. Yang pertama adalah delivery, kemudian yang kedua adalah interaction, kemudian yang ketiga adalah assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Nah, ada 2 strategi. Yang pertama adalah menyampaikan perkuliahan menggunakan sumber acuan yang dominan berbahasa Inggris. Dengan cara ini akan membiasakan mereka terhadap vocabulary bahasa Inggris dan akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami informasi berbahasa Inggris. Pemberian tugas kelompok dengan metode cooperative learning yang akan disajikan oleh mahasiswa dalam bentuk presentasi artikel-artikel dari jurnal internasional berputasi. Dengan metode ini diharapkan dapat merangsang komunikasi di antara mahasiswa agar mereka
dapat saling bertukar ide dan gagasan, menumbuhkan semangat untuk saling bekerja sama, mengisi dan melengkapi kekurangan rekan lainnya. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa jalur interaksi yang saya gunakan. Yang pertama adalah interaksi kelas. Saya selalu mengencourage mahasiswa untuk senantiasa aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, menggunakan media atau WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Sehingga ketika ada kendala yang dihadapi mahasiswa terkait proses belajar mengajar, mereka akan dengan mudah menyampaikannya melalui media WhatsApp tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah saya menggunakan Google Classroom untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi berupa bahan ajar, pengumpulan tugas, ujian, serta diskusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah asesmen, yakni bagaimana saya memberikan penilaian bagi mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara mahasiswa dan juga pengajar. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian pada mata kuliah tersebut termuat di dalam RPS. Sehingga mahasiswa dapat tahu lebih awal dan mereka dapat menyiapkan strategi untuk dapat menyesuaikan diri sehingga proses perkuliahan mereka dapat berjalan lancar dan mereka dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Berikut merupakan komponen penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya berikut merupakan cuplikan pengajaran saya yang saya berikan melalui media online Zoom Cloud Meeting. Air dalam bahan pangan ya tadi sempat saya singgung sedikit adanya air yang terikat dan air bebas. Nah, tapi yang saya maksud air terikat dan bebas adalah air bentuk keterikatan air ya. Itu kalau berbicara terkait pengaruh air terhadap daya tahan bahan pangan yang dihubungkan dengan aktivitas mikroorganisme. Nah, tapi kalau berbicara terkait bentuk air, ya itu ada 4 bentuk ya. Yang pertama, air di dalam bahan pangan sebagai air bebas ya, yang terlarut. Contohnya misalnya cairan sitoplasma, cairan intraseluler, cairan dalam jaringan. Nah, ini semua adalah air bebas. Ya. Dan air bebas inilah yang dimanfaatkan oleh organisme dan tubuh manusia untuk melakukan proses metabolisme. Ya, apakah dalam bentuknya anabolisme ataupun katabolisme. Nah, kemudian yang kedua sebagai hidrat. Nah, hidrat ini yang ada pada molekul makromolekul atau mikromolekul ya. Nah, misalnya pati. Ya, makromolekul dari pati itu adalah karbohidrat. Nah, kemudian protein makromolekulnya berupa asam amino dan senyawa-senyawa organik lainnya, lipid atau dalam bentuk mikro misalnya vitamin, mineral, enzim, koenzim. Nah, ini semua bentuknya sebagai hidrat. Nah, kemudian sebagai air yang terimbibisi ya, dalam sel. Ya, contohnya pada bahan pangan yang berdaya serap air tinggi, nah kemudian terjadi swelling misalnya pada agar-agar. Nah, ini contohnya pada tepung ya misalnya yang memiliki biasanya ya kadar airnya tinggi, ya kadar airnya rendah ya maksudnya kadar rendah sehingga daya serapnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian bentuk yang keempat adalah air yang terabsorpsi. Ya, terabsorpsi pada permukaan zat padat, contohnya pada permukaan partikel padat atau kristal. Misalnya pada gula
yaitu terabsorpsi di permukaan, atau garam yang berada terabsorpsi pada permukaan bahan. Ya. Keunikan air itu salah satu penyebabnya adalah karena struktur dari air yang memiliki yang terdiri dari ikatan kovalen antara oksigen, ya, atom oksigen dan hidrogen. Jadi ada satu atom hidrogen yang berikatan dengan dua atom, satu atom oksigen yang berikatan dengan dua atom hidrogen secara kovalen. Dan mempunyai struktur yang tetrahedral, meskipun dia tidak betul-betul tetrahedral, ya, makanya disebut sebagai tetrahedron, di mana sudutnya itu membentuk 104,5, sehingga dibulatkan jadi 105, ya, ada yang membulatkan jadi 105 derajat, ya, sehingga dia membentuk ini tetrahedron, di mana bentuk yang tetrahedron ini yang kalau terlihat secara tiga dimensi seperti ini, ya, dia memiliki dua kutub, ya, dua kutub, ya, positif dan negatif. Nah, dua kutub, kutub positif ini membentuk jembatan, negatif yang membentuk jembatan hidrogen. Dengan adanya dua kutub ini, sehingga dia memiliki sifat yang sangat polar, ya, sangat bersifat polar. Kemudian sebagian besar air itu ini ada tiga bentuk sebenarnya. Ada H2O, di mana oksigennya ini, ya, bisa nomor atomnya itu 16, bisa juga 17, bisa juga 18. Nah, sehingga dengan tiga nomor atom ini, ya, oksigen itu dikatakan merupakan, ya, isotop, ya, berupa isotop. Dan bentuknya juga karena dia ini, ya, adanya ikatan hidrogen ini, ya, ikatan hidrogen, sehingga air ini bisa dia menangkap dan melepaskan, ya, menangkap hidrogen dan melepaskan OH, ya, hidroksida, sehingga dia bisa bersifat, ya, asam ataupun bersifat basah. Dia bersifat ampoter namanya. Dia bisa melepaskan H+, ya, atau menangkap atau melepaskan OH-, ya, sehingga dia bersifat ampoter. Nanti kita bahas di asam basa, ya, nanti setelah ini. Dan karena adanya ini, ya, kekuatan ikatan hidrogen ini tadi, sehingga struktur air itu bisa saling berikatan, ya, antara molekul satu dengan molekul lain karena adanya ikatan jembatan hidrogen, ya, antara satu molekul dan molekul lain, ya, saling berikatan, membentuklah air, ya, yang kita lihat setiap hari dalam bentuk cair, ya. Nah, sifat kimia dari air, ya, selain dari tadi karena adanya sifat polar tadi sehingga bisa melarutkan beberapa gas, air juga bisa, ya, selain dari ini tadi, ya, bisa melarutkan senyawa organik. Nah, juga yang senyawa molekuler juga, ya, contohnya pada glukosa. Nah, ini dia bisa melarutkan ini semua atau bereaksi dengan molekul-molekul ini, ya, senyawa molekuler ini karena apa? Ya, adanya OH, ya, pada gugus OH atau gugus amonia NH, ya, yang bersifat polar, ya, gugus yang bersifat polar sehingga bisa mudah larut, ya, dalam air. Nah, ini contohnya pada glukosa ini sangat higroskopis, ya, atau sangat mudah larut karena banyaknya gugus polar, ya. Ini gugus polarnya, ya, polar grupnya, ya, OH. Contohnya, ya, ini banyak OH, ya, sehingga sangat mudah larut, ya, di dalam air. Nah, begitupun dengan glisin, aspartat, laktat, dan gliserol itu mudah larut karena banyaknya gugus yang bersifat polar. Ya, untuk glisin ada NH3 dan CO-.
aspartat demikian, ya ada 2 CO- dan 1 NH3 gugusnya. Untuk laktat ada gugus CO- dengan OH. Ya. Gliserol ada gugus OH3 ya, yang menyebabkan dia mudah berikatan atau mudah mengalami reaksi atau mengalami kelarutan dengan air. Nah, sedangkan yang bersifat nonpolar itu tidak bisa ya, tidak bisa, dia pasti akan membentuk ketika direaksikan dengan air maka akan membentuk suspensi, ya tidak akan bisa larut dengan air karena bersifat nonpolar. Mengapa? Karena gugusnya itu ya gugus fungsionalnya itu berupa gugus nonpolar sehingga tidak bisa berikatan dengan air yang bersifat polar. Nah, konstanta di asosiasi air itu dinyatakan dengan KW ya, konstanta di asosiasi air, di mana konstanta di asosiasi air itu KW itu adalah H plus dikali konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH minus ya. Air ini unik ya karena dia bisa melepaskan H plus dan juga bisa menerima OH minus. Ya, sehingga kalau dibuat persamaannya ya, ini berdasarkan konstanta ekuivalennya, maka diperoleh bahwa KW ya, konstanta atau tetapan di asosiasi air itu adalah 1 kali ya 10 pangkat min 4 molar kuadrat. Ya, ini molar kuadrat. Nah, kita masuk ke sifat kimia larutan. Silahkan kalau ada bertanya, silahkan langsung bertanya ya kalau ada yang tidak dipahami. Nah, asam dan basa. Nah, sifat kimia larutan itu sangat erat ya dengan yang namanya asam dan basa. Ya, pertengahannya apa? Netral. Ya, untuk yang ketika tidak ada penambahan, air itu bersifat pH-nya normal ya, pH-nya netral yaitu sekitaran 7. Ya. Asiditas atau keasaman dan alkalinitas atau kebasahan bukan basah ya dengan air. Kalau basah itu ada hanya itu berair. Ya, kalau basah artinya itu pH-nya di atas 7. Yang memiliki potensial hidrogen di atas 7 atau memiliki pOH ya, pOH potensial hidroksid ya. Nah, asiditas dan alkalinitas itu penting. Kenapa? Karena derajat ini ya, derajat keasaman dan derajat kebasahan itu akan mempengaruhi warna, tekstur, keawetan dari bahan pangan. Nah, kenapa? Karena yang namanya warna, tekstur, dan keawetan itu sangat berpengaruh, sangat peka terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen atau perubahan pH. Ya. Bisa saja dia dengan asam, ya, dengan kondisi yang asam, maka warna akan menjadi lebih cerah atau menjadi lebih pudar. Atau sebaliknya, tekstur ketika kondisi asam, ya kebanyakan dari golongan protein itu akan menjadi lebih tekstur lebih halus ya, lebih lunak dibandingkan ketika kondisinya dengan pH normal atau basah. Nah, demikian pun dengan awet-kawetan. Ketika pH itu tinggi atau rendah, maka daya tahan itu menjadi lebih lama ya, keawetan daya simpan menjadi lebih lama karena hubungannya dengan apa? Dengan metabolisme mikroorganisme yang menjadi terhambat. Ya, atau molekul-molekul air ya, yang terikat ya secara kimiawi ya di dalam bahan pangan sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Ya, karena adanya tadi ya terlarut yang merubah pH ya, atau merubah konsentrasi dari air ya, atau konsentrasi bahan pangan cairan yang ada pada bahan pangan.
Ya karena adanya tadi ya konsentrasi hidrogen. Nah, berbicara tentang derajat asam basa, itu kita pasti berbicara terkait potensial hidrogen atau potensial hidroksida. Nah, POH, pH dan POH. Di mana pH itu rumusnya adalah min log H plus. Ya, min log H plus, sedangkan POH rumusnya adalah min log OH minus. Ya, ini. Asam itu adalah pH di bawah 7, sedangkan netral adalah pH-nya ya sekitaran 7, basa itu di atas 7. Nah, di mana POH itu ya adalah, cara mendapatkan POH itu adalah ya ini ya 14 kurang pH. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Yang mana? Contoh kedua, Pak. Ya, contoh kedua yang mana itu yang ditanyakan? 10 kali 10 minus 5, Pak. Yang mana Itu yang ini? hasilnya berapa? Yang mana yang ini? Ini? Yang mana itu? Yang ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini kalau pengalian seperti ini sebenarnya bukan dikali tapi ditambah ya, ini ditambah ini. Ya. Jadi 10 tambah 1 ini bukan 10 kali 1 ya, karena ditambah. Nah, kenapa bisa ditambahkan langsung? Karena ya ini di belakangnya sama 10 pangkat min 5. Makanya kenapa disamakan ya supaya mudah langsung ditambah saja. Nah, makanya ini dibuat tadi 10 pangkat min 4 itu dibuat ya ini kan sama saja ya, 10 pangkat min 4 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 5, sama saja 10 pangkat min 4. Nah, sengaja dibuat ya seperti ini ya, disederhanakan namanya supaya lebih mudah dilakukan penjumlahan. Nah, jadi ini bukan 10 kali 1 ya, bukan ya, ditambah ini. Nah, jadi ditambah. Nah, ini ditambah ya. Nah, kenapa bisa langsung ditambah? Karena ya belakangnya ini sama, sudah sama 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 5. Ya, jadi bisa langsung ditambah. Ya, 10 tambah 1, yang di belakangnya ya tetap saja 10 pangkat min 5. Nah, kemudian kalau dibagi 2 ini tidak dibagi 2 ya, karena ini cuma sebenarnya ini 0 komanya ini 0,000011. Jadi ketika dibagi, yang dibagi itu adalah yang satuannya yang di depan. Ya, ini yang depan 11. Jadi 11 bagi 2 adalah 5,5. Demikian ya kuliah kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan melalui WhatsApp grupnya atau melalui KT-nya ya, ketua kelasnya. Kalau misalnya tidak ada di WhatsApp, atau bisa japri saya langsung ya. Japri saya langsung. Bisa kita berdiskusi. Kalau saya bisa jawab, saya akan menjawab. Atau saya akan mencari tahu jawabannya ya ketika masih belum saya ketahui. Agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi belajar itu tidak ada berhentinya. Bahkan long life learning, belajar seumur hidup. Sumber pustaka sudah saya masukkan ke Google Classroom, silahkan bisa diakses untuk materinya, untuk sumber pustakanya sudah bisa, sudah lengkap, insya Allah itu sudah bisa memenuhi bahan bacaannya semua mahasiswa. Ya demikian saya akhiri, semoga semua sehat selalu. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah kimia pangan yang disajikan melalui media online. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.